Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat leaders dimanapun Anda berada, kembali lagi kita berjumpa di channel tercinta kita, yaitu di Style TV. Nah, sahabat leaders, kali ini spesial bagi kita karena di ruang podcast kita kali ini kita kedatangan atau kita mengundang langsung, yaitu sosok dai muda yang beberapa waktu lalu namanya sempat dibicarakan baik di lingkungan kampus maupun Hidayatullah tentunya pada umumnya. Nah, siapa lagi kalau bukan Bang Nasirul Haq. Nah, ini dia orangnya. Ya Bang Nasirul Haq ya. Ayo, nama lengkapnya apa nih Bang? Muhammad Nasirul Haq. Oh, mungkin bisa sapa-sapa dulu sahabat leaders ini. Baik sahabat leader dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Masih tetap sehat kan? Insya Allah. Nah, sahabat leaders, saya panggil Ustadz apa Bang? Bang aja, biar lebih akrab. Bang aja ya, karena usia masih usia berapa nih? Lahiran tahun 99, berarti 22 lah sekarang. 22, relatif muda ya. Berarti sekarang mahasiswa semester 7. Semester 7. Nah, kalau di kampus jurusan apa nih? Jurusan KPI, Komunikasi Penyiar Islam atau dakwah. Dakwah. Wah, cocok sekali kalau dakwah. Kemudian beritanya kemarin langsung berdakwah, ini sangat relevan sekali dengan jurusan di kuliahnya dan realita di lapangan nih. Berarti Bang Irul ya, nggak usah Ustadz, terlalu. Ya, sahabat leaders, ini Bang Irul ini adalah pemuda asal Jawa Tengah, tempatnya Purwokerto. Nah, beberapa bulan lalu beliau ini adalah salah satu dai Style Lukman Al-Hakim Surabaya ya, sebagai kampus tercinta kita di sini. Nah, beliau ini memberanikan diri untuk terjun langsung berdakwah di daerah Indonesia bagian timur, yaitu di mana? Di Halmahera Timur. Halmahera Timur, Maluku Utara. Dekat dengan Papua dan juga negara sebelah Filipina. Masya Allah, itu Indonesia bagian timur sekali. Nah, sahabat leaders, tentu kali ini kita akan mendengar secara langsung pengalaman beliau, apa yang mendorong beliau ke sana, gitu kan, motivasinya apa sih? Nah, tentu sahabat leader kan penasaran apa yang menjadi motif di balik itu semuanya. Sebelum itu kita tanya-tanya dulu dong, biar kita lebih akrab gitu kan. Bang Irul, ya hobinya apa nih Bang? Ya kita dengan hobi dulu. Hobi apa? Banyak sih. Traveling juga bisa, main bola bisa. Oh, ya yang apa bikin enak hati saja. Oh, ya hobi main bola, traveling, suka renang juga? Renang suka, bisa, tapi Bisa. suka kurang. Oh, sempat berenang di arah Suramadu sana? Belum. Belum. Karena airnya keruh begitu. Keruh ya. Kurang bagus lah. Berarti selain itu kesibukan sekarang? Bukan sekarang ya masih kuliah kan, sama ya ada sedikit menambah pengalaman di organisasi saja. Oh, berarti kuliah di organisasi juga. Semester 7 masih bergelut di organisasi ya? Harusnya kan sudah demisioner kan, sudah Misioner di organisasi lagi. Memang semangat cari ilmu dan pengalaman Bang Irul luar biasa, yang patut dicontoh oleh teman-teman atau sahabat leader semuanya. Nah, Bang Irul, mungkin kita masuk ke pertanyaan lebih mendalam lagi terkait apa yang menjadi pengalaman kemarin di daerah timur, khususnya di suku Togudil. Halmahera Timur ya. Nah, yang jadi pertanyaan kita pertama, itu apa sih yang mendorong Bang Irul untuk memberanikan diri untuk terjun langsung ke dunia dakwah? Mungkin bisa dijelaskan. Ya baik, ya melihat dari realita di sana, melihat dari kabar-kabar kan ada apa pernah diceritakan kisah-kisah di sana, pengalaman-pengalaman di sana. Di sana itu sangat sekali kekurangan namanya tenaga pengajar. Karena apa? Di sana akses jalannya saja sudah susah ke sana. Terus dari segi apa penerangan belum ada lampu sama sekali, PLN pun belum masuk. Terus lagi dari segi digital belum masuk HP ada tapi mungkin sinyalnya yang nggak ada. Oh, sinyalnya nggak ada. Jadi menarik sekali di sana karena emang pure orang-orang sana itu bisa dibilangnya masih dalam primitif lah, tanda kutip primitif begitu. Apa namanya, niat saya ke sana itu sebenarnya sesuai dengan cita-cita saya, karena cita-cita saya dari kecil itu pengen apa namanya menjadi seorang pengajar yang mulai dari titik terendah, titik nol.
Oh. Mulai dari melatih mereka melatih orang itu cara berwudu, cara sholat yang dari sederhana dulu aja. Nah, makanya pas sekali sinkron sekali dengan keadaan di sana, makanya saya memberanikan diri untuk ikut berdakwah di sana. Sebenarnya tawaran itu mulai dari semester 1. Semester 1. Oh, tapi lama ya. Mungkin saya sadar diri lah karena baru 1 tahun belum 1 tahun kuliah, pengalaman belum ada, ilmu juga belum banyak kan. Nah, jadi belum memberanikan diri untuk berangkat ke sana. Kemudian di semester 3 lah baru dapat tawaran lagi, dan kebetulan itu momen-momen waktu mau Ramadan. Nah, jadi pas momen safari dakwah Ramadan. Sebenarnya tugas itu 1 bulan saja di sana. 1 bulan. Nah, sesuai SK itu 1 bulan. Karena efek kemarin pandemi, jadi hampir 2 tahun, 1 tahun setengahan lebih lah di sana. 1 tahun setengah. Oh, jadi ada motif itu adalah bagaimana ilmu yang didapatkan itu bisa diaktualisasikan di masyarakat. Khususnya di daerah. Kok daerah timur? Apa menjadi? Ya karena ke barat atau ke kampung sendiri. Pilihannya kenapa? Ya karena cari pengalaman. Kalau kita melihat realita saja di Pulau Jawa itu orang-orang pintar sudah banyak lah. Udah banyak. Sudah nggak ada lagi yang namanya itu kekurangan penerangan sinar cahaya lampu ketika malam, sinyal-sinyal itu masih di daerah Pulau Jawa itu sudah ada semua lah. Kalau di sana kan belum. Mulai dari akses jalannya, aspal juga di sana belum ya. Perjuangan masuk sana juga naik turun gunung selama berjam-jam. Kita sering acap kali jatuh di sana. Oh gitu. Ketika masuk ke pedalaman itu. Oh iya. Berarti Sobat Leaders, ini Bang Irul kan sempat masuk di media beritanya Style, kemudian di hidayatullah.com juga, dan bertepatan pada 17 Agustus kemarin itu mengadakan upacara bendera pertama ya, di suku Tokutil. Ini luar biasa. Dia yang mengerek bendera, memandu upacara itu. Saya sendiri memandu upacara orang-orang. Nah, ini bisa menarik juga untuk diceritakan kepada sahabat leaders dan teman-teman semuanya. Mungkin pengalaman apa, kesulitan apa yang dihadapi ketika kan kalau baru kan lebih kaku, mungkin ada kesulitan. Seperti apa? Ya bertepatan dengan 17 Agustus kemarin kita kan berdakwah ya, mengajak mereka untuk berislam. Nah, salah satu bukti berislam adalah hubul watan minal iman. Cinta negara adalah sebagian dari iman. Makanya waktu pas 17 Agustusan kita bersama dai-dai di sana itu memberanikan diri untuk mengajak mereka upacara. Ya walaupun mereka belum paham apa itu bendera sih. Oh gitu. Apa itu Indonesia sih? Ya karena memang mereka hidupnya di dalam hutan. Mereka itu hidupnya nomaden. Nomaden dalam artian mereka hidup berpindah-pindah dari hutan satu ke hutan lain untuk mencari sekedar bertahan hidup saja. Nah, pengalaman pertama ke sana kita masuk mencari untuk acara besoknya tanggal 17 Agustus. Sekarang itu dari siang sampai malam itu kita mencari mereka di dalam hutan, jalan sampai jam 12 malam. Melewati sungai untuk mengundang mereka datang ke sekolah rimba namanya di sana, di sebelah sekolah rimba yang akan diadakan upacara 17 Agustusan. Nah, anehnya lagi itu mereka kan belum tahu apa-apa. Terus ini apa sih? Kok warnanya begini? Ini namanya bendera. Kita semua itu hidup di negara Indonesia. Nah, ini bendera persatuan kita. Ya, kita bilang begitu kan. Nah, mulai lagi pertanyaan-pertanyaan yang ibarat konyol lah kalau orang-orang kota dengar pertanyaan-pertanyaan begitu. Berarti kehadiran Bang Irul dan teman-teman kemarin di sana itu sangat memberikan pengalaman dan wawasan tentang Indonesia juga, selain mensiarkan agama Islam ini kepada mereka. Nah, kemudian ini kan berarti sudah akrab sekali ya kepada mereka kemarin. Mungkin sebelumnya itu kan kalau orang baru ketemu orang baru itu pasti ada keasingan yang ditemui. Nah, sebelum itu seperti apa kalau ditemui kan orang kota, ditemu orang ya, betul. Pengalaman kita masuk itu pertama kali tahun 2020. Nah, 2020. Tahun 2020 itu kita masuk itu tahun 2020 itu pengalaman pertama kali kan tidak sama dai sana. Namanya Ustaz Nur Hadi beliau. Nah, kita sama teman-teman yang masih dai-dai muda.
Kita pertama masuk itu mulai dari Ternate. Kita cerita dulu sedikit perjalanan menuju masuk sana. Jadi dari Ternate itu kita menyeberang laut, menyeberang dengan kapal feri selama 2 jam. Kita diombang-ambing oleh ombak itu, diterjang ombak di tengah laut. Ombaknya kan besar di sana. Setelah itu baru naik mobil selama 8 jam perjalanan. Oh, 2 jam mendarat langsung mobil kurang lebih 6 sampai 8 jam. 8 jam lagi ke daerah itu. Ya, belum sampai. Nah, itu jalannya itu kanan kiri jurang. Nah, tingkat kemiringan, tingkat curamnya itu luar biasa. Di sana emang orang-orang yang nyalinya kuat saja yang bisa melintas lewat hutan-hutan. Dan di situ belum ada penerangan, namanya lampu itu belum ada. Jarak antara satu desa ke desa lainnya 1 jam. Bayangkan, tengah-tengah hutan nggak ada lampu, jarak satu desa ke desa lainnya itu 1 jam. 1 jam. 1 jam. Itu jalan udah masih kecil. Jalan masih kecil, tapi alhamdulillah sudah aspal. Namanya kalau teman-teman kita bilang di sana namanya aspal kacang. Aspal kacang. Yang gimana tuh? Sekali di aspal itu nanti sudah rusak lagi. Oh, enggak bertahan lama. Yang kecil-kecil itu aspalnya tidak kayak yang di tol, yang kayak di jalan-jalan sini gitu. Itu 8 jam. Baru kita nginep dulu di pondok cabang Hidayatullah di sana, Halmahera Timur. Kemudian lanjut lagi itu sekitar 6 sampai 8 jam lagi. Itu tanpa ada aspal. Jalannya belum beraspal. Naik turun gunung, kita menyeberangi sungai sampai motor itu kita pikul secara bersama-sama. 4 orang itu mikul 1 motor. Oh, itu dari cabang Hidayatullah Halmahera Timur masuk ke hutan pedalamannya, ke kawasan mualaf suku Togutil di sana. 8 jam juga? Iya. Kita sudah capek-capek begitu ya, sudah keringetan, apalagi pas puasa itu, pertama kali puasa. Nah, sampai sana disambut tidak hangat. Karena apa? Mereka langsung ketika melihat kita datang, mereka pergi. Karena orang asing mungkin ya di sana. Nah, ya sudah, dari situ kita nginep dulu di rumah kepala desa, nunggu Ustadz Nur Hadi itu datang ke situ selama 3 hari kan. Nah, baru ketika beliau datang, kita sama-sama mengunjungi ke Mualaf Suku Togutil. Kesan pertama saya ke sana, mulai dari mereka kan hidup maunya dengan kelompok sendiri. Kalau tidak belum bisa bersosial bermasyarakat. Orang-orang Togutil itu begitu. Pertama kita masuk ke sana bersama Ustadz Nur Hadi itu, aroma yang pertama kali dicium itu kurang sedap lah ibaratnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, ya berarti memandunya itu Ustadz Nur Hadi ya? Ustadz Nur Hadi itu sebagai apa di sana? Sebagai dai yang di sana. Sebenarnya sudah banyak dari tahun 2000-an dai-dai di sana, tapi hanya sekedar bertahan paling 1 bulan, 2 bulan. Dari lembaga-lembaga lainnya juga banyak. Ustadz Nur Hadi itu utusan dari Hidayatullah. Ya. Beliau sekarang sudah 6 sampai 7 tahun di sana. Berarti Ustadz dari Hidayatullah juga ya? Ustadz dari Hidayatullah juga. Lanjut ke ceritanya tadi. Cerita tadi pertama datang itu aroma kurang segar, kurang sedap lah. Karena mereka tahu sendiri, orang dalam hutan baru dikeluarin itu baunya bagaimana. Terus dari segi mandi mereka bersih-bersih belum tahu. Pakai sabun belum tahu. Nah, itu kan. Jangan belum kenal sabun. Mungkin juga karena pertama kesana kan juga mereka belum mandi. Nah, masih pakai celana satu aja, celana itu aja sudah kotor, sudah robek-robek, masih aja dipakai. Itu pengalaman di sana itu begitu, karena orangnya masih sangat primitif lah di sana. Latar belakangnya jauh sekali dari orang-orang kota. Jadi ketika datang mereka lari. Itu pas pertama kali belum sama Ustadz Nur Hadi. Oh, sebelum sama Ustadz Nur Hadi itu. Berarti mereka udah kenal dekat sama Ustadz Nur Hadi. Iya kan, sudah membina mereka selama kurang lebih 6 sampai 7 tahun. Berarti kalau temu orang baru gitu agak minder mungkin ya. Agak minder, betul. Nggak mau bersosial. Gitu. Orang-orang sana. Nah, itu kan tantangan tentunya sahabat leaders ketika mereka Bang Irul datang gitu kan ke sana, temu langsung. Jadi komunikasi awalnya bagaimana tuh biar lebih dekat gitu kan, kita harus dekat juga tuh. Kalau komunikasi awal kita datang ke sana belum tahu bahasa sana. Ya masih komunikasi non verbal. Masih pakai gerakan-gerakan. Gitu. Ini ke sana begitu. Tapi kan di sana ada penerjemahnya juga. Lama kelamaan lambat laun kan kita memahami sedikit bahasa sana lah. Dan lama kelamaan juga lebih akrab lagi. Sampai 1,5 tahun di sana
kita datang ke sana sekarang sambutannya sudah beda dengan yang pertama itu. Iya, Masya Allah. Ini pengalaman yang luar biasa ya. Bayangkan kalau Bang Irul itu masa pandemi kan? Masa pandemi ke sana ngambil alih gitu ya. Nyari job. Ini kan tugas bukan tugas sembarangan tugas ya, dan itu memiliki tantangan juga, apalagi menghadap orang-orang timur sana kan. Asing lagi bagi kita. Jadi pengalaman luar biasa ya. Dan tantangan, dari segi tantangan juga banyak sekali. Oke. Mungkin selanjutnya kita ini apa namanya? Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bang Irul dan teman-teman di sana apa aja? Kegiatan kita di sana. Selain tadi kan ada ngajarin mandi gitu. Kalau kali ibadah apa aja? Ibadah mereka karena kan masih apa namanya, kita berdakwah dengan akhlak dulu. Kita di sana kita diajari bagaimana ketemu orang, bicara dengan orang, bagaimana bersih-bersih begitu kan. Untuk kegiatan ibadahnya ya sudah mending di sana. Ketika kita datang mereka sholat, tapi ketika kita nggak datang, mereka siapa imamnya kan nggak ada di sana. Masih orang-orang mualaf semua kan. Jadi makanya kita sering-sering datang ke sana. Melakukan pembinaannya itu pasti kita 1 minggu sekali ke sana. Dan alhamdulillah untuk saat ini ada 2 dai ditugaskan di dalam sana, tidak keluar-keluar kan. Jadi pembinaannya lebih intens lagi. 2 dai. Berarti ada tempat tinggal juga di sana. Disediakan sama kepala suku di sana. Masya Allah. Jadi hubungan dai dan masyarakat Tugotil ya, berarti sekarang udah rekat ya. Udah erat sekali sekarang. Ini suatu pengalaman dan nuansa positifnya selalu besar sekali ya diberikan. Ini Bang Irul juga kan sebagai satu mahasiswa kemarin mungkin bisa disampaikan juga terkait peran style selama pendidikan di style toh? Iya betul. Ada seperti apa sih pendidikan yang diajarkan style terkait dunia dakwah ini? Ya, sumbangsih style dalam ibarat kader saya. Sehingga saya bisa berani berdakwah di pedalaman sana. Banyak sekali, mulai dari semester 1 kita diajarkan fikih dakwah, bagaimana kita menghadapi seorang mad'u, bagaimana kita sebagai dai itu berdakwah dengan metode-metode apa, pendekatan-pendekatan apa. Itu sangat besar sekali sumbangsih guru-guru, ustadz-ustadz, dosen-dosen style kepada saya secara pribadi kepada saya, sehingga saya bisa memberanikan diri ke sana. Mulai dari segi agamanya, akhlaknya, dosen-dosen style kan mengajarkan begitu. Segi intelektualnya kita diajarkan semua. Insya Allah di style itu luar biasa lah. Jadi selain pembinaan spiritual gitu juga penajaman intelektual. Masya Allah. Sahabat leaders nih, inilah keunggulan dari style ya. Kita di Bang Irul sebagai contoh real yang bisa kita jadikan acuan, mana beliau semester 1 diajarkan terkait menghadapi masyarakat, ini muamalat, fikih dakwahnya, sehingga akhirnya bisa memberanikan diri mengimplementasikan ilmunya di masyarakat. Ini Bang, menarik juga untuk kita bahas terkait kepemudaan ini, kepemudaan pemuda dan dunia dakwah. Ini kan kalau kita kaitkan di era sekarang ini kan dakwah tuh ribet gitu kan. Kalau Abang sendiri bagaimana menanggapi ini? Sebenarnya dakwah itu mudah, ibarat secara sederhana saja. Mengajak orang untuk sholat itu sudah sebagian dari dakwah. Kita poster di WA, Instagram, di sosmed, semua sosmed itu poster dakwah itu sudah sebagai dakwah. Ya. Kemudian untuk pemuda saat ini kan sudah era digitalisasi lah, bisa memanfaatkan dari elektronik mereka, sosmed mereka dijadikan sebagai ladang amal lah. Karena saya pernah mendengar salah satu guru saya di Bandung ada kata-kata begini, salamatul insan fi hadal lisan. Dulu kan hadisnya begitu, tapi guru saya mengganti salamatul insan fi hadal ibham. Bagaimana selamatnya seorang itu tergantung jarinya. Sekarang kan sudah era digitalisasi kan. Sekarang selamatnya orang itu tergantung dengan jari telunjuknya, itu mau digerakkan kemana. Begitu. Apalagi pemuda sekarang kan sangat dekat sekali dengan namanya
gadget ya. Jadi berarti gadget itu bisa jadi ladang amal atau media dakwahnya juga ya. Oke. Oh, terakhir Bang, ini dalam sesi podcast kita kali ini mungkin bisa apa statement mau disampaikan kepada pemuda terkait pentingnya dunia dakwah, terutama untuk kepedulian kita terhadap masyarakat. Mungkin silakan. Ya baik, bagi sahabat leader semua dimanapun kalian berada, untuk pemuda itu ayolah keluar dari zona nyamannya, jangan stuck di situ-situ saja, karena di berbagai penjuru Nusantara itu sangat membutuhkan kalian semua. Jangan nunggu kalian sukses, jangan nunggu kalian pintar, jangan nunggu kalian berilmu banyak, kalian baru sebarkan. Sebenarnya apa namanya, dalam pepatah kan, al-ilmu bila amalin kasajarin bila samar. Apabila seseorang itu mendapatkan ilmu, itu harus disebarkan. Apabila tidak disebarkan, itu ibarat seperti pohon yang tidak berbuah. Ilmu sedikit, yang penting disampaikan. Itulah dakwah, itulah apa namanya, indahnya Islam. Makanya bagi para pemuda, janganlah selalu apa namanya sekarang sibuk dengan gadgetnya masing-masing, dengan gamenya kah, dengan apanya kah. Ayo, kita sudah berada di akhir zaman, makanya kita berlomba-lombalah fastabiqul khairat untuk mencari bekal kita untuk di akhirat kelak nanti. Begitu. Masya Allah. Semoga segala urusannya ya Allah mudahkan. Sahabat leaders dimanapun Anda berada, luar biasa kalau kita mendengarkan apa perjalanan dakwahnya di daerah Indonesia bagian timur, khususnya di daerah suku Tugotil, dengan berbagai dinamika di sana, gitu, perbedaan yang ditemui, dengan begitu pengalaman juga didapatkan, itu kan hal yang sangat luar biasa. Ya semoga juga ustaz-ustaz kita di sana ya, Allah kasih kemudahan, dan teman-teman kemarin gitu kan ya, saudara-saudara kita di suku Tugotil, Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan hidayah, dan Allah bimbing dengan hidayah ya, dengan kasih dan sayang. Oke Bang Irus, terima kasih banyak udah hadir di ruang podcast kita ini, berbagi pengalaman juga. Semoga ini menjadi spirit juga bagi kita dan pemuda-pemuda lain. Semoga kemanfaatan ini pemuda tidak ketinggalan untuk memberikan kontribusi untuk perubahan di masyarakat yang lebih baik lagi. Oke, Bang Irul, terima kasih banyak. Semoga Allah senang meridhoi ilmunya. Semoga sekarang proposal sudah selesai. Oh, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan urusannya ya. Oke, sobat leaders, itulah perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ruang podcast dan channel Style TV ini senantiasa memberikan kemanfaatan yang lebih lagi untuk kedepannya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.